Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri sejak aku pertama kali melangkah ke dalam salah satu lapas yang ada di Bandung. Aku Reza, seorang petugas sipir baru yang ditugaskan untuk berjaga di blok sel tahanan khusus. "Kamu baru ya?" sapa seorang sipir tua bernama Pak Wanto saat aku baru saja mengganti pakaian dinas. Aku mengangguk. "Iya Pak, baru hari ini mulai dinas." Pak Wanto menghela napas. "Hati-hati kalau jaga malam. Kadang ada yang gak biasa di sini." Aku tertawa kecil, menganggapnya hanya candaan khas orang lama kepada pendatang baru. Namun, aku mulai merasa ada yang aneh saat aku berjalan menuju pos penjagaan. Ruangan itu tampak kosong, dan suara langkah kakiku menggema di lorong panjang. Aroma lembab bercampur bau besi berkarat menusuk hidungku. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar sesuatu dari salah satu sel kosong di ujung lorong. Awalnya aku mengira itu hanya suara angin. Namun, semakin lama suara itu terdengar jelas seperti seseorang sedang merintih pelan. "Aduh, tolong!" Suara lemah itu terdengar. Aku merinding. Dengan senter di tanganku, aku berjalan mendekati sel tersebut. "Siapa di sana?" tanyaku tegas. Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin menekan. Aku menyorotkan senter ke dalam sel yang seharusnya kosong itu. Tidak ada siapa-siapa. Saat aku hendak berbalik, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. "Jangan tinggalkan aku di sini." Jantungku berdegup kencang. Aku bergegas kembali ke pos jaga dan bertemu dengan Pak Wanto. "Pak, sel kosong di ujung lorong tadi, saya dengar suara orang minta tolong. Tapi pas saya cek, gak ada siapa-siapa," kataku dengan nafas yang tersengal. Pak Wanto menatapku lama, lalu menghela napas. "Itu sel 17. Dulu ada napi yang bunuh diri di situ. Namanya Bayu. Kadang-kadang dia masih terdengar minta tolong." Aku merasa tubuhku melemas. Ini bukan sekedar cerita horor. Aku baru saja mengalami sendiri. Beberapa malam berikutnya, aku mulai terbiasa dengan suara-suara aneh itu. Namun, kejadian paling menyeramkan terjadi saat aku berjaga sendirian.
Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di pos sambil mencatat laporan. Ketika tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasiku. Perlahan aku menoleh ke jendela kecil yang menghadap ke lorong. Darahku seketika membeku. Di sana terlihat wajah pucat seorang pria dengan mata hitam pekat. Matanya kosong menatapku lurus. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Reza. Sosok itu berbisik dengan suara parau. Aku tersentak dan jatuh dari kursi. Saat aku kembali menatap jendela, sosok itu sudah menghilang. Aku segera keluar dan memeriksa lorong, berharap itu hanya halusinasiku. Tapi di lantai dekat jendela, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Bekas tapak kaki basah, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Keesokan harinya, aku mencari tahu tentang sosok yang kulihat. Menurut cerita beberapa napi lama, dulu ada seorang sipir bernama Pak Darman yang tewas di tempat yang sama karena insiden tragis. Ia ditemukan tergantung di ruang penjagaan. Sejak saat itu, banyak sipir baru yang mengalami kejadian aneh sebelum akhirnya mengundurkan diri. Aku menelan ludah. Apakah aku akan mengalami nasib yang sama? Malam berikutnya, aku merasa nafas seseorang di belakangku. Saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, suara berbisik itu kembali terdengar. Aku masih di sini. Aku menutup mata dan berdoa. Entah aku bisa bertahan di tempat ini atau tidak. Satu hal yang pasti, ada sesuatu di lapas Bandung ini yang tak pernah benar-benar pergi. Malam berikutnya, aku mendapat tugas berjaga bersama seorang napi bernama Arman. Ia seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka. Tetapi dari caranya berbicara, aku tahu dia bukan orang jahat. Bang, saya juga sering dengar suara-suara aneh, bisiknya ketika kami duduk di pos penjagaan. Aku menatapnya curiga. Maksudnya, kadang ada yang nangis di sel kosong. Pernah juga ada yang ketok-ketok pintu dari dalam. Padahal gak ada orang. Arman menelan ludah. Bang, saya lihat sesuatu di sel 17. Semalam ada bayangan di pojokan. Saya kira napi lain, tapi pas saya panggil, dia nggak bergerak. Tiba-tiba
dia hilang. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Kamu yakin? Arman mengangguk. Wajahnya pucat. Dan malam ini dia di sana lagi, Bang, ucapnya. Aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Dan jantungku serasa berhenti. Di ujung lorong, tepat di depan sel 17, berdiri sosok berbayang dengan mata kosong, menatap ke arah kami. Nafasku tersenggah dan tubuhku terasa kaku. Sosok itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah kami. Lalu dalam sekejap lampu di lorong padam. Lorong itu kini gelap gulita. Dan dari dalam kegelapan terdengar suara tawa pelan yang membuat darahku membeku. Aku dan Arman berdua berdiri terpaku, menatap ke arah kegelapan. Suara tawa pelan itu semakin keras, membuatku merasa seperti di dalam mimpi buruk. Bang, apa yang harus kita lakukan? Bisik Arman, suaranya gemetar. Aku mencoba untuk berbicara, tapi kata-kataku terjebak di tenggorokan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Tiba-tiba lampu di lorong menyala kembali. Aku dan Arman berdua menatap ke arah sel 17. Tapi sosok berbayang itu sudah tidak ada. Bang, apa yang terjadi? Tanya Arman. Suaranya masih bergetar. Aku menghela napas, mencoba untuk tenang. Aku tidak tahu, tapi kita harus melaporkan ini ke Pak Wanto. Kami berdua berjalan menuju kantor. Tapi saat kami tiba, kantor itu kosong. Bang, Pak Wanto tidak ada, kata Arman. Aku menggelengkan kepala. Kita harus mencarinya. Ini tidak bisa ditunda lagi. Kami berdua berjalan keliling lapas mencari Pak Wanto. Tapi semakin kami mencari, semakin kami merasa bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di lapas ini. Setelah mencari Pak Wanto selama beberapa jam, kami akhirnya menemukannya di ruangan penyimpanan barang bukti. Dia terlihat sangat lelah dan terganggu. Pak Wanto, apa yang terjadi? Tanya aku. Pak Wanto menatap kami dengan mata yang sunyi. Aku telah menemukan sesuatu yang tidak beres di lapas ini. Sesuatu yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Apakah itu? Tanya Arman. Pak Wanto menghela napas kembali. Aku telah menemukan bahwa lapas ini telah dihantui oleh arwah-arwah yang tidak tenang. Mereka adalah korban-korban yang telah meninggal di lapas ini karena kekerasan
dan penindasan. Aku dan Arman berdua terkejut. "Apakah itu benar?" tanyaku. Pak Wanto mengangguk. "Iya, itu benar. Dan aku telah menemukan bahwa ada satu arwah yang sangat kuat dan agresif. Dia adalah arwah seorang napi yang telah meninggal di sel 17. Aku dan Arman berdua saling menatap. Kami tahu bahwa kami telah melihat arwah itu sendiri. Sejak saat itu, aku selalu malas untuk piket malam. Namun, apa boleh buat? Ini memang sudah menjadi tugas dan mau tidak mau, aku harus menjalaninya. Sampai sekarang pun, sosok itu sering muncul. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan semuanya. Entah sampai kapan sosok itu akan menghantui lapas ini.